Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa hari Jumat yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita hadir dalam rangka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa memegang teguh apa yang beliau wariskan kepada kita, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang merupakan jaminan agar kita selamat dunia dan selamat akhirat. Perintah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat yang kita laksanakan sudah sejak lama, bahkan sejak kita lahir, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini adalah dasar bahwa salat Jumat itu adalah perintah wajib yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibadah salat Jumat adalah hukumnya wajib ain. Maka setiap orang laki-laki yang di dalam penjelasan ayat ini dan di berbagai banyak mazhab menghukumkan laki-laki hukumnya wajib, kecuali bagi mazhab tertentu, terutama mazhab Imam Syafi'i, tidak mewajibkan sholat Jumat bagi perempuan, tapi melaksanakan sholat zuhur. Tapi mazhab yang lain juga ada yang memberikan kewajiban ataupun mengharuskan sholat Jumat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat dan sejarahnya, sholat Jumat ini sejak lama telah diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, semua sholat sudah diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada periode Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan ibadah sholat Jumat ini, karena situasi dan kondisi umat Islam yang sedikit, ditambah lagi penghinaan umat-umat kafir yang pada waktu itu selalu akan mencerca dan mengolok-olok ajaran Islam. Maka salat Jumat belum dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada periode Mekah. Tapi sahabat yang berada pada negeri Madinah yang sudah hijrah lebih dahulu itu sudah memulainya. Namun baginda Nabi besar Muhammad SAW melaksanakannya secara resmi ketika berada di kota Madinah setelah beliau hijrah. Maka turunlah ayat yang kami sebutkan tadi, yang kami bacakan tadi. Ayat ini yang mendasari penegasan kembali untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang tidak ada hukum dalam syariat membolehkan untuk meninggalkan Jumat, maka ia wajib
untuk datang melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Ayat ini juga memberikan dasar kepada kita dengan panggilan fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah menuju panggilan Allah. Dalam banyak tafsir diceritakan dan diriwayatkan bahwa makna fas'au ila zikrillah adalah bagian dari persiapan kita dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Oleh karena itu para ulama banyak yang menghukumkan bepergian pada hari Jumat itu hukumnya makruh, karena di dalam hari Jumat ada sholat Jumatnya. Agar sholat Jumat itu menjadi perhatian penting, maka ulama menghukumkan makruh berjalan jauh pada hari Jumat, karena memperhatikan begitu pentingnya untuk persiapan ibadah sholat Jumat. Kita bersyukur hari ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan dan juga menyiapkan ibadah sholat Jumat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangkaian ibadah sholat Jumat tentu ada hal yang mesti kita perhatikan. Pertama, sholat Jumat ini diselenggarakan atau dilaksanakan mengambil waktu zuhur. Tidak sah sholat Jumat dilaksanakan di luar waktu zuhur. Persoalan dia dilaksanakan tepat begitu masuk waktu zuhur atau diperlambat sedikit, itu tidak ada masalah. Yang penting dia masuk di waktu zuhur. Kenapa kita melaksanakan di awal zuhur? Karena afdolnya waktu sholat adalah di awal waktu. Maka kita melaksanakannya adalah di waktu sholat zuhur. Bolehkah kita melaksanakan mungkin di jam 1 atau jam 2? Jawabannya boleh, karena itu masih masuk waktu zuhur. Bukan tidak pernah terjadi. Pernah terjadi sholat tidak di awal waktu karena situasi dan kondisi yang tidak mengizinkan. Selagi berada pada waktu sholat zuhur, maka sholat Jumat dapat diselenggarakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada banyak hal yang mesti diperhatikan dalam ibadah sholat Jumat ini. Ada sunnah-sunnah yang mesti kita perhatikan. Pertama, kita disunnahkan pada hari Jumat dalam rangka sholat Jumat membersihkan tubuh kita, mensucikan tubuh kita. Maka disunnahkan untuk mandi sholat Jumat. Sebelum berangkat sholat Jumat kita mandi, maka hukumnya sunnah. Untuk mendapatkan sunnah, niatkan mandi kita adalah mandi sunnah untuk sholat Jumat. Apa bedanya mandi biasa dengan mandi yang diniatkan? Terletak dari niat, karena perkara itu tergantung niat. Jadi ibadah umum atau jadi ibadah khusus. Kalau mandi kita sudah biasa tiap hari, tapi ketika ada niat saya mandi untuk sholat Jumat, maka itu menjadi ibadah sunnah yang kita laksanakan di hari Jumat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam proses mandi juga Nabi Muhammad SAW juga mensunnahkan bersiwak. Bahkan siwak ini kalau dalam bahasa sekarang adalah sikat gigi. Jadi mandinya memang mandi bersih, betul dengan bersikat gigi, atau siwak dalam bentuk sejarah masa lampau yang sekarang dipakai oleh kelompok ataupun teman-teman kita, jamaah kita yang suka datang ke masjid, misalnya jamaah tabligh, mereka masih menggunakan metode siwak yang dari kayu. Itu adalah siwak yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna siwak berkembang menjadi sikat gigi, tidak salah dalam pemaknaan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah sholat Jumat itu disunahkan berpakaian rapi, bersih dan bagus. Dikatakan dalam Al-Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaianmu yang terbaik ketika kamu datang ke masjid. Jangan sampai ketika hari Jumat yang merupakan hari raya Sayyidul Ayyam, kita menyepelekan pakaian-pakaian yang tidak baik. Maka untuk memuliakan Yaumul Jum'ah, disunnahkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Pakaian yang kita simpan di rumah akan menjadi buruk dan jelek. Tapi kalau kita bawa untuk beribadah, dia akan menjadi saksi di akhirat nanti. Sungguh aku pernah diajak untuk sholat Jumat. Kopiah yang bagus, baju yang bagus, sorban yang bagus, tidak hanya disimpan dalam lemari,
tapi dipakai untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Satu bukti bahwa kita serius untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa harapan kita? Mudah-mudahan Allah menambahkan rezeki pakaian kepadaku akan rezeki yang baik dan yang terbaik untuk selanjutnya. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, disunnahkan kita memakai wangi-wangian, minyak wangi yang tanpa alkohol, minyak wangi yang bersih dari alkohol. Kita gunakan, kita pakai untuk wangi-wangian agar harum semerbak dan juga membuat udara semakin segar. Memotong kuku dan merapikan kumis. Umat Islam diperintahkan dari 5 kefitrahan. Itu adalah memotong kuku, memotong kumis. Kumis dirapikan. Ajaran Islam adalah kumis dipotong, jenggot dipanjangkan. Itu yang membedakan tradisi sebetulnya. Kalau Yahudi, mereka memanjangkan kumis dan memanjangkan jenggot. Kalau Nasrani, mereka mencukur jenggot lalu memanjangkan kumis. Maka Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada kita untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Tapi tidak berarti itu adalah bagian yang menjadi ciri-ciri mutlak bagi kelompok-kelompok ini. Jangan sampai gara-gara jenggot, jangan sampai gara-gara kumis justru kita mengabaikan persaudaraan di antara kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain yang mesti kita perhatikan dalam ibadah sholat Jumat, dalam hal ini adalah berusaha keluar dari rumah dengan membaca doa, segera menuju masjid, tidak menunda-nunda waktu. Jangan sampai kita datang ke masjid di saat imam sudah naik mimbar berkhutbah. Maka di dalam hadis, walaupun hadisnya dhaif, ada diumpamakan orang yang berangkat sholat Jumat itu dengan waktu yang paling awal akan mendapatkan 1 ekor unta. Lalu yang berangkat agak sedikit lebih lambat akan mendapatkan 1 ekor kambing. Yang lebih lambat lagi mendapatkan 1 ekor ayam. Dan yang paling lambat lagi adalah mendapatkan telur ayam dan selanjutnya. Itu gambaran dari hadis yang menyatakan pahala bahwa orang yang menyegerakan datang ke masjid dengan waktu yang sudah ia siapkan akan lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang tidak memperhatikan kedatangannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika datang ada sunnah yang disunnahkan, yaitu salat 2 rakaat sebelum duduk. Maka bahkan di dalam satu riwayat hadis ini turun ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Maka datang seorang sahabat yang begitu datang masuk ke masjid langsung duduk. Maka Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk jangan duduk sebelum melaksanakan 2 sholat sunnah, 2 rakaat sholat sunnah. Itulah yang kita kenal dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, dalam rangka menghormati masjid. Padahal Rasulullah sedang berkhutbah, tapi tentu harus bijaksana. Jangan sampai kita melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid justru mengambil shaf yang paling depan. Ini artinya kita menjalankan sunnah tapi dengan tidak bijaksana. Tentu karena terlambat kita mengambil posisi di belakang atau di samping, sehingga tidak mengganggu aktivitas yang sedang terjadi. Masyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa yang disunnahkan dalam sholat Jumat ataupun hari Jumat? Banyak berzikir, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi adalah surat yang bagus dibaca pada hari Jumat. Surat Al-Kahfi ini akan membawa kita kepada mudah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, membukakan pintu rezeki, memberikan amal-amal ibadah kita menjadi motivasi untuk melakukan hal-hal kebaikan. Dekatkan diri kita di hari Jumat yang disebut Sayyidul Ayyam, penghulunya parang hari. Maka kita membaca ayat suci Al-Quran, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, bahwa sholat Jumat ini ketika khatib telah menaiki mimbar, maka tidak ada aktivitas lain kecuali diam dan perhatikan. Tadi sudah disebutkan oleh Bilal yang memperingatkan kita, apabila khatib naik mimbar, maka perhatikan, dengarkan, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain, kalau mengatakan kata-kata diam,
walaupun kata-kata diam itu memerintahkan kepada kebaikan, tapi karena membuat bisingnya di masjid, maka pahala Jumatnya dikatakan sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ada hadis yang lain yang mengatakan tidak boleh beraktivitas lain kecuali mendengarkan. Sekarang kita ada yang namanya HP. Kadangkala sholat Jumat, khotib sedang ada di mimbar, sedang berkhutbah, sibuk dengan memainkan HP. Enak kalau HP-nya digunakan untuk mencatat materi khutbah yang disampaikan khatib, yang ternyata dia berakses kepada akses yang di luar sholat. Maka sesungguhnya ini adalah perbuatan yang sia-sia, yang disinyalir oleh Rasulullah pahalanya sia-sia. Kalau zaman dulu hadis itu berbicara, kata Rasulullah, jangan kamu memainkan kerikil-kerikil, karena masjid dulu itu belum ada karpet, belum ada yang bagus seperti sekarang, tapi banyak batu-batu, dan para sahabat ada yang iseng sambil mendengar khutbah memainkan batu-batu itu. Muncul hadis itu. Ya, tapi kalau sekarang maknanya tidak kerikil, maknanya adalah HP yang dapat kita terjemahkan yang mengganggu aktivitas kita. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Yang terakhir dalam memperhatikan ini, hati-hati dengan wudhu kita. Kalau kita duduk di belakang, duduk yang berada pada sandaran, lalu tertidur, dan tertidur itu membuat kita tidak tahu lagi, maka otomatis wudhu kita batal. Kecuali bapak-bapak duduk tapi dengan bersila, tidak bersandar, walaupun ngantuk, wudhunya tidak batal, tapi duduknya bersila, tidak duduk dengan model yang lain. Tapi kalau duduk dengan model yang lain, maka dikhawatirkan akan ada sesuatu yang keluar dari dua jalan dan kita tidak tahu, dan pasti batal. Kalaupun tidak ada yang keluar, tidurnya kita dianggap tidur yang lelap, yang itu membatalkan wudhu kita. Kalau kita langsung berdiri sholat, maka sholatnya tidak akan sah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan pasti akan mengganggu orang di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Maka sering saya memperhatikan, sering saya melihat bahwa ibadah sholat Jumat banyak dihiasi dengan orang-orang yang tidur ngantuk ketika khotib sedang membacakan khutbah. Karena iblis itu akan ikut di dalam masjid dan dia akan menggoda agar jangan sampai umat Nabi Muhammad SAW mendengarkan khutbah lalu merubah karakternya menjadi baik. Itulah yang dia tekadkan, dan dia akan bangga ketika seseorang yang sholat Jumat lalu tidak mendapatkan apa-apa, kecuali dia mendapatkan ngantuk, dan ngantuk pulang ke rumahnya tidak mendapatkan apa-apa, maka iblis akan tertawa terbahak-bahak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua. Dan Allah SWT memberikan kesempatan ini tidak dalam arti membatasi aktivitas dunia kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya dalam perintah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah dilaksanakan salat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tamin taksirana ya maulana rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.